IHSG ini jebol di support 2 hari yang lalu. Jadi teman-teman perlu hati-hati dan penurunan IHSG bisa berlanjut. Ya, bisa berlanjut, jadi teman-teman perlu hati-hati. Ya, itu ya yang ini. Oke, kita mulai dari Adaro. Saham populer yang biasa dimiliki teman-teman. Adaro masih bertahan di sini ya, di supportnya ya. Oke. Adaro akan bergerak mendatar sideways di atas supportnya di 2095 ya. Kalau tembus di 2095 dia bisa turun ke 1900. Nah, mungkin teman-teman boleh mempertimbangkan beli di daerah situ. Ada peluang nggak ke daerah situ? Ada sih, apalagi pasarnya lagi begini ya. PNLF udah lama nih, PNLF apakah ada perubahan? Ya, pasar penuh manipulasi. Hari ini hijau, besok tiba-tiba turun drastis karena banyak manipulasi. Maka itu teman-teman terus gabung di acara live ini sehingga teman-teman bisa didampingin, teman-teman terus dapat update saham-saham yang dimiliki, saham-saham yang di portonya, dan trading teman-teman juga lebih tenang. Ya, acara live ini, pendampingan trading ini didukung oleh akun Radar Cuan. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih Hayadin. Sebentar karena banyak yang ngasih hadiah, aku sebenarnya harus ngasih ritual. Kita punya ritual nih. Karena yang ngasih hadiah kan mereka adalah teman-teman yang mendukung komunitas ini untuk terus hidup, terus semangat, menyemangati saya dalam memberikan analisa sehingga hati saya lebih senang, analisa saya boleh tajam. Oke, karena ada yang ngasih gift, saya coba kita ritual dulu ya. Waktunya masih banyak kok, masih panjang ya. Tenang, kalau pagi kita buru-buru cuma setengah jam. Kalau sesi 2 waktu istirahat juga buru-buru sambil makan siang sambil ini ya. Oke, tadi IHSG udah merah, kemudian PNLF ya. Aduh. PNLF ini sebetulnya memang nggak perlu dibeli dan harusnya memang cut loss sih. Ya, PNLF ini kayaknya harus cut loss. Kayaknya berlanjut nih, PNLF nggak ada berita yang masuk ya teman-teman. Ini kabar apa ya, kabar dukungan buat teman-teman yang punya PNLF. Secara jujur sebetulnya PNLF ini tidak menarik, apalagi turun lagi di supportnya. Jadi akan berat buat PNLF untuk naik dalam waktu dekat ya. Kalau nggak terlalu dalam teman-teman, biasanya saya memang stop loss 5%. Tapi kalau 10% kadang-kadang saya stop loss karena masih ada saham-saham tertentu yang sehari naik 10% atau 2 kali trading. Sehari kan sekali trading untung 5%, jadi 2 kali trading udah nutup. Tapi kalau udah terlalu jauh berat juga. Apalagi kalau teman-teman masih belajar, masih bingung-bingung, agak susah juga sih ya. Kalau PNLF nih sebetulnya sih kurang, kalau bisa cut loss, stop loss, pindah ke saham yang lain gitu. Kalau udah di atas 10% agak ya gimana ya, tapi ini masih berlanjut turun, bisa berlanjut turun ya untuk PNLF. Sebentar deh, saya hormatin buat teman-teman yang sudah dukung komunitas ini. Saya dukung karena tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Tanpa mereka komunitas ini tidak bisa berkembang. Oke, sebentar ya. Tadi siapa aja tadi? Terima kasih ya Hayadin buat kiriman mawarnya. Cikicup, terima kasih. Kemudian siapa lagi sebentar? Ju, terima kasih buat kiriman kopinya. Terima kasih Hayadin ya buat kiriman hadiahnya. Oke, saya kasih pantun sebagai hadiah. Dapat gift dari yang dermawan. Mista terharu sampai nyaris nangis. Semoga yang ngasih cepat panen cuan.
saham naik, hidup otomatis. Pantunnya menghibur teman-teman. Breeze ini ada di support, berpeluang mungkin rebound, ya, berpeluang bisa rebound, ya, berpeluang rebound kalau demandnya cukup konsisten. Ada demand yang masuk, cuman perlu melihat konsistennya beberapa hari ke depan. Sikapku terhadap Antam sama. Di level-level gini bukan waktunya untuk membeli, tapi malah untuk merealisasikan keuntungan. Ya, jual aja bertahap. Jual bertahap, momentumnya udah mulai masuk negatif. Volume jual mulai muncul. Kenaikan candlenya, teman-teman bisa lihat tuh histogram volumenya. Kenaikan candlenya tuh naiknya boleh sih keren, membentuk ketinggian baru, tapi histogram volumenya tuh rendah. Jadi tidak didukung volume. Ya, jadi perlu hati-hati. Kemungkinan Antam ini agak kelelahan ya. Oke ya. Itu buat Antam. Jadi kalau saat ini sell on strength, jual bertahap, bukan waktunya membeli. Membeli mungkin kalau nyentuh 3.000 atau di bawah 3.000 ya. Itu sikapku terhadap Antam ya. Aku juga ngasih video ya di TikTokku tuh tadi siang. Ya, target selanjutnya mungkin 2300 sampai 2400 lah ya. Ya, 2300 2400 dulu dilihat deh. Balik ke support. Kelihatannya akan bergerak mendatar aja sih. 113 jagain aja jangan sampai jatuh di bawah 110. Ya. Kira-kira bumi itu sih konsolidasi cenderung turun. Konsolidasi mendatar atau cenderung turun. Ya. Karena MACD-nya dead cross, batal golden cross. Beli aja spekulatif buy di 110 gitu, stop lossnya di bawah sedikit gitu. Siapa tahu dia ada pantulan, karena biasanya kalau nyentuh support tuh biasanya agak memantul saham-saham ya. Kira-kira gitu kira nasihatku. Beli agak buy on weakness mungkin di 110, jaga stop lossnya di 100. DKFT bisa berlanjut, kalau mau beli ya buy on weakness aja di berapa nih? Ya 420 mungkin ya, payout weakness gitu. Jangan lupa yang udah masuk pasang stop loss. Kalau ini buy on weakness tadi di berapa tuh ya, di 420 berapa tadi ya, 420-an lah ya, kira-kira itu 411-an sampai 420-an. Oke, perlu berhati-hati, volume jual meningkat. Mulai masuk, mulai muncul, agak naik volume jualnya. Yang udah masuk boleh pasang stop loss. Yang belum masuk, kemungkinan dia akan mundur. Kemungkinan dia ada mundur, karena volume jualnya mulai masuk. Mulai masuk, meskipun nggak dominan, RSI-nya udah overbought banget. Jadi buat teman-teman yang belum masuk, yang mau masuk, tunggu aja. Ada kesempatan buy on weakness. Oke, Raja udah ada demand masuk, ada volume, dan juga ada pola-pola akumulasi ya. Oke sih berlanjut, tapi kalau dapat di harga lebih rendah, buy on weakness oke, makin oke. Ya, jangan ya pokoknya ini intinya berlanjut, pinter-pinter masuknya, pinter-pinter entry-nya ya. Amati pinter-pinter entry-nya. Siapa tahu 2600 atau berapa dikasih, 2600-an dikasih ya. Ya. Mudah-mudahan ya bisa dapat harga di bawah. Harga sekarang kan 2680, mudah-mudahan aja dapat di harga bawah. Buy on weakness. Tapi intinya bahwa Raja berpotensi untuk melanjutin kenaikannya. Ya. Ya. Oke, PTPS.
supportnya di 78, PTPS supportnya di 78. Kalau turun begini sih dia balik lagi ke 70-an sih. Iya ya, kabar ininya PTPS kemungkinan dia akan konsolidasi lagi di daerah nyamannya dia di 70-an, dari 70 sampai 80 kira-kira itu ya, dia turun ke situ. Ya, akan bergerak mendatar lama lagi tuh ya. Hati-hati ya untuk PTPS, kalau males gitu nggak bergerak-gerak, mending pindah ke saham yang lain yang trennya kuat, yang momentumnya lagi mengalami percepatan. Kalau ini kecenderungannya turun, turunnya bisa berlanjut ke daerah 70-an. Terima kasih Mbak Eka Junita buat kiriman hadiahnya. Karena ngasih hadiah aku harus ngasih pantun, ritualnya gitu. Gift nyampe, sinyal pun keluar. Cuan Army memang paling andalan. Semoga yang ngasih gift portonya terbang ke atas awan. Gak usah cut loss, cukup panen keberkahan. BRPT buat jangka panjang masih oke. BRPT buat jangka panjang oke. Mereka yang akumulasi dari harga bawah buat nggak mau ngelepas barang. Untuk Akra, oke, demand ada masuk. Oke, Akra bisa memantul balik. Akra stop lossnya di 1185. Oke. Dia mungkin rebound. Dia rebound. Resistennya 1300. Harusnya sih bisa ditembus ya. Arah sasarannya ke sana dulu. Alfamart sih memang di supportnya tuh sebetulnya 2770. Support resistennya tuh 2770. Tapi selama ini ditahan di kisaran 2600-an, oke? Dia ditahan di kisaran 2600-an. Oke. Pendapat saya, karena dia kan mau bagi dividen, jadi ditahan di sini. Tapi setelah bagi dividen atau menjelang dividen, teman-teman perlu hati-hati ya. Karena harganya saya tahu nih ditahan terus di 2600-an nih. Ya. Ya kalau teman-teman yang penting 2000, ya stop lossnya 2400 lah, pasang stop loss 2400, targetnya ya mungkin siapa tahu ke 27 ya. 2750 siapa tahu gitu. Tapi teman-teman perlu waspada karena ini mau bagi dividen, mungkin lagi nungguin dividen, jadi dijaga. Kira-kira gitu untuk Alfamart ya, mudah-mudahan paham. Saat ini ada di support. Biasanya memang di daerah support ini ada pantulan, dia agak bisa ada pantulan. Tetapi demandnya itu belum muncul, masalahnya demandnya belum muncul. Ya, tapi kan semen batu raja tuh sering digoreng, jadi tiba-tiba ada volume besar masuk, kemudian harganya naik. Ya kalau teman-teman mau ya spekulatif buy ya di 200, 228, 230 mungkin ngantri di situ. Ya stop lossnya di 215 kira-kira gitulah, atau 5% lah maksimal. Ya itu sih spekulatif buy karena memang belum ada demand yang masuk. Ya tapi karena dia di support, siapa tahu pasar mempertimbangkan harganya udah oke, jadi dia masuk, para pelaku pasar yang besar. Aku SCMA ya, selanjutnya SCMA. Terima kasih nih dua yang kirim ROS KF. Sebentar, SCMA yang jalan dibahas ya, nanti abis itu KF. SCMA. Wih.
pasar ada di support, pasar didominasi oleh penjual, oleh supply, jadi kecenderungannya sentimennya itu masih negatif. Tetapi karena dia di support, kemungkinan ada peluang rebound, ya. Jagai kalau dia tembus lagi di bawah 150. Kalau dia tembus di bawah 150 ya udah, nggak usah beli. Tapi ini ada peluang untuk rebound, ya, ada peluang untuk rebound. Ya memang reboundnya nunggu kalau tiba-tiba ada demand, pasarnya ngelihat oh ini udah disupport nih, dia beli gitu. Tapi sampai detik ini belum ada demand, belum ada volume beli, kecenderungannya memang turun, jagai aja jangan sampai 159 ini harga ditutup di bawah 159 ini ya untuk SCMA, soalnya bisa lanjut turun lagi ya. Oke, KF selanjutnya adalah Kimia Farma. Oke, Kimia Farma. Kan berita saham-saham farmasi itu kan naik karena ada berita COVID. Wabah COVID mulai meluas, kira-kira gitu. Tapi saya melihat COVID ini hanya sementara. Berita ini hanya sementara dimanfaatkan untuk menaikkan saham-saham farmasi semacam KF, apalagi tuh kemarin Kalbe kayak gitu kan. Nah saat ini memang KF-nya ada di support di 600 tuh support. Boleh beli di sini 600, lalu stop loss-nya di bawah 600 lah, mungkin di bawah 575 atau 5% gitu ya. Siapa tahu ada pantulan balik naik karena pasarnya masih didominasi oleh pembeli ya, masih didominasi pembeli meskipun sebetulnya coba itu aja deh daripada ngebingungin ya. Kira-kira KF gitu, ini ada di support, boleh beli di sini, stop lossnya 5% ya. Jadi kalau nggak naik, nggak sesuai harapan kita ya udah dia kena stop loss. Siapa tahu di supportnya ini di 602 ini ada pantulan ya. Itu KF. Kalau PNLF sebaiknya keluar. Kalau nggak rugi-rugi amat, sebaiknya keluar. Bisa turun lebih lanjut, pindahin ke saham yang lain. BRIS udah ya. Adaro udah gue jawab, udah di awal ya. Sorry nggak bisa diulang. Nanti nonton aja rekamannya di YouTube, di starvestor.com, youtube.com/starvestor dari kata investor ya. Gua rajin ngupload ke situ. Eka Junita nanya apa nih? Nggak ada pertanyaan Mbak Eka. PEHA. Kalau baru mau masuk nggak usah. Ini pertengahan sih, agak susah sih, agak pertengahan. Pasarnya sebetulnya masih, bandarnya tuh masih punya barang sedikit, masih ada barangnya. Jadi harga tuh masih bisa dinaikkan. Tapi kalau mau beli jangan gitu, karena volume jualnya agak naik gitu. Jadi mereka tuh udah pada ngeluarin barangnya.
Tetapi untuk masih bisa naik nggak? Masih sih, sebetulnya ini masih. Kalau mau masuk aku nggak nyaranin. Ini resikonya agak tinggi ya, volatile agak tinggi. Nah ini PH ini udah beli atau gimana nih? Nggak usah deh, cenderung turun, sorry ini cenderung turun karena di weekly-nya kena resisten, cenderung turun, nggak usah Pak, pasang stop loss, keluar aja karena takutnya kalau dia tembus di bawah 285 dia akan bergerak mendatar lagi ya. Ini kenaikan ini hanya sesaat aja, hanya sesaat karena volumenya cuma spike gitu ya. Nggak usah, mending nggak usah masuk ini kalau udah punya barang ini. Kalau nggak rugi terlalu banyak, boleh stop loss, keluar aja lah, cari yang lain, misalnya Raja tadi, apalagi tuh WiFi gitu ya. Memang menarik sih sekali naik tinggi gitu ya Mbak Eka. Ini harus ngeliatin monitor saham gorengan. Kalau kita baru trading awal kurang cocok saham gorengan. Menarik memang, profitnya besar sekali, tapi apakah kita terampil nggak gitu ya. Area selanjutnya, area ya itu untuk PH ya, PEAH. Aku nggak ngerekomendasin beli malah keluar, karena dia memang ada resisten dan dia keluar sih, sebagian udah keluar. Kalau apa nih? Kalau area nggak usah dulu ya, nggak usah dulu. Volumenya pasarnya dikuasain oleh penjual dan masih bisa berlanjut. Memang supportnya ada di 400, support di 400. Apakah 400 itu bisa menahan nggak gitu? Apakah 400 bisa menahan nggak penurunan ini? Ngarahnya ke 400 aja ya. Untuk terima kasih Bang Yasir buat kiriman hadiahnya. Oke, nanti dirapel pantunnya. thank you buat mawarnya, udah langsung 2 orang ya. Untuk area dia mengarah ke 400, tapi 400 belum tentu waktu untuk beli. Nanti nanya lagi aja ya, pasti situ. MBMA apakah jebol nggak supportnya nih? Oh, MBMA nggak jebol ya supportnya ya. Oke sih, bandarnya nih menjaga MBMA, jadi masih oke. Kalau mau nyicil beli boleh lah ya. Ya MBMA ya, kalau mau nyicil beli oke. Selama harganya nggak tembus di bawah 350 oke ya. Untuk MBMA, yuk yang punya saham MBMA tap screen-nya, bantu aku. Yang teman-teman yang masih hadir, yang sahamnya belum dijawab, dukung dong, kasih tap screen HP-nya di tap tanda like gratis kok. Ayo kasih saya semangat. Dari tadi saya ngoceh terus, teman-teman pasti dapat bocoran dari tadi itu. Yuk silakan, yuk tap screen-nya, dukung saya, nyemangatin saya. Thank you nih yang buat kirim hadiah. Udahlah, kasih pantun lagi deh. Ada gift lewat kayak roket. Mista Salamin kasih hormat lewat layar. Semoga hidupmu makin paket lengkap yang kasih gift. Cuan, sehat, dan disayang sama pasangan. Oke, kita lanjut. Hoki. Kalau menurut gua, dia akan mendatar di 88 tuh, dia bergerak mendatar lagi ya. Di 80-an dia akan mendatar tuh.
dia bisa turun, tapi mudah-mudahan dia bergeraknya mendatar. Untuk hoki, ya hoki, memang ada peluang dia turun, jebolin 88. Tapi tebakanku dia lebih cenderung bergerak mendatar. Kalau buat swing trader kurang enak, swingnya kurang lebar, bosan nanti nunggunya ya. Kira-kira dia akan konsolidasi di daerah situ. Oke, brand kayaknya brand nggak berubah, belum berubah. Kita intip deh. Oke, brand. Oke. Oke, kalau brand boleh nunggu di 5.925. 5.925. Siapa tahu waktu di support itu ada demand yang mulai masuk. Banyak pelaku pasar yang mempertimbangkan brand udah cukup menarik di harga 5.925. Kalau saat ini dilihat, dia akan cenderung mengarah ke 5.925. Ya, jadi tunggu aja di situ ya, nawar aja di situ. Ya. Oke, untuk brand MBMA udah, area udah gue jawab, hoki udah, PH udah. Yuk teman-teman, acara ini didukung oleh Radar Cuan. Silahkan subscribe Radar Cuan, pasti banyak manfaatnya, banyak untungnya kalau kalian benar-benar adalah trading saham, trader saham. Ada ilmunya, dapat tips-tipsnya, didampingin tradingnya dengan acara live, bisa konsultasi gratis ya, cuman kasih gift aja. Yang kasih gift ya tentunya pasti didoakan biar berkah, makin berkah ya. Yang belum dapat cuan, yang belum ngasih gift, yang diam-diam dengerin ya, semoga didoain bisa jadi donatur besar ya, nanti juga kasih gift juga. Oke, selanjutnya adalah TMPO. Oh, spike, volumenya spike. Oke, TMPO mungkin bisa berlanjut ya ke 175, 108, ya 175, 180 ya. Sasarannya ke 180 tapi belum tentu ke 180. Kalau mau nawar, belinya takut kan ini udah tinggi. Kalau mau nawar ya di 150 lah ya. Itu ya untuk tempo. Ya saham apa yang bagus buat jangka panjang? Kalau dari tadi dengerin kira-kira dapat nangkep sih ya. Nangkep. MBMA area demand dan supply itu analisanya volume, tapi karena analisa volume itu agak tricky dan sedikit buku yang ngajarin tentang analisa volume, jadi kurang populer. Tapi sebetulnya harga dan volume itu adalah sebuah kebenaran, sebuah fakta. Kalau indikator tuh lagging, dia terlambat. Volume itu yang memimpin harga, jadi volume dulu yang naik baru ngikutin harga baru ngikutin gitu. NICL kita lanjut selanjutnya. NICL opsi. NICL kemungkinan dia turun dulu, tapi bandarnya sebetulnya masih di dalam. Bandarnya NICL masih di dalam. Tunggu, sorry. Oh, perlu diwaspadai. NICL ini naiknya untuk trading harian, mereka nggak untuk jangka panjang. Meskipun dia naik beberapa, ada semingguan kan, tapi ini NICL ini nggak teridentifikasi sebagai volume akumulasi. Ya pokoknya ada
indikator yang mengetahui kira-kira ini akumulasi atau untuk trading harian. Nah, di pola akumulasi tidak muncul. Jadi ini teridentifikasi untuk jangka pendek aja. Ya, perlu diwaspadai aja untuk NICL. Memang bandarnya masih pegang barang, ya, NICL. Kalau mau ya beli saat melemah. Beli saat melemah lah. Ya, tawar aja. Tapi kalau udah nembus 1000 nggak usah, lupakan. Ya, kalau udah nembus 1000 lupakan NICL. MBMA udah dijawab, Big Daddy, jangan nanya terus. Tadi udah dijawab ya. Silo. Ya, teman-teman silahkan subscribe akun ini supaya teman-teman tuh bisa ikut live nggak telat. Sehari 3 kali kayak minum obat. Nggak nanya pertanyaan yang berulang, karena kan kalau nggak kasihan, pertanyaannya yang masuk banyak ya. Yuk teman-teman silahkan, pasti teman-teman dapat manfaatnya kok. Yuk subscribe gratis. Kalau udah subscribe jangan keluar masuk. Gua nggak suka trader pelin-pelan. Subscribe aja keluar masuk, gimana trading pasti orangnya pelin-pelan juga, nggak bisa ngambil keputusan, maju mundur. Ya, di sini adalah komunitas trader cuan dididik untuk menjadi cuan army. Ya, para pejuang cuan. Oke, Silo volume jual naik. Oke. Silo keluar sih. Keluar aja Silo keluar. Waktunya untuk keluar. Saat ini ada di support di 2260. Tapi pendapat gua turun lagi, ya. Feeling gua 2250 tembus sih, ya. Dia turun lagi, karena memang Silo, KF, apalagi itu saham-saham farmasi itu dipicu, digoreng dengan adanya berita COVID. Tapi gua tahu grup itu dia udah take profit, ya. Pokoknya gembar-gembor kemarin ini dia udah take profit, ya. Ini Silo keluar aja, karena memang COVID itu cuman berita agak dicuekin lah gitu ya. Termasuk Sido katanya mau naik, nggak naik tuh. Ya, hati-hati ya. Ada beberapa grup yang memang buat trading harian menggoreng berita-berita untuk 1 hari trading. Dia nggak tahu kalau sahamnya tuh misalnya saham apa masih berpotensi naik, pokoknya dia buat trading harian aja. Ada satu grup di TikTok juga. Untuk bank aku belum jawab juga ya. Untuk bank aku nggak bisa jawab per hari ini. Kenapa? Karena memang kondisinya lagi dikuasain oleh supply, oleh tekanan jual. Jadi malah menimbulkan kegelisahan yang nggak perlu. Tapi kalau untuk jangka panjang bank-bank masih oke. Gitu ya, tetapi secara jangka pendek masih tertekan itu ya. Jadi aku nggak jawab satu persatu bank ya, karena yang jual tuh kayaknya asing, volumenya tebel ya. Sabar aja, kalau asing jual agak berat ngangkatnya ya, sabar. Tapi aku bisa bilang bahwa bank udah secara jangka panjang harusnya dia balik lagi ke harga-harga tersebut ya. Sabar ya untuk bank-bank. Petro udah belum ya? Tadi kayaknya udah deh gue bilang Petro. Udah Petro nih. Dia cenderungnya mendatar aja, ngebosenin. Waduh. Kalau mau beli di 2750. Petro kalau mau beli 2750. Ya, kalau mau beli 2750, ada peluang nggak? Kemungkinan besar. Bukan kemungkinan besar. Kemungkinan. Silo udah ya, Silo. DKFT udah. PGEO. Kalau PGO, kalau mau dipegang buat jangka panjang, oke. Tetapi secara jangka pendek, dia bisa turun dulu.
PGEO. Kalau Anda investor memang pegang buat jangka panjang masih oke. Tapi kalau buat trading harian, kamu kalau mau masuk kemungkinan kita bisa dapetin harga yang lebih rendah. Oke ya, PGEO. Ya 1250 kemungkinan bisa dapat di harga segitu kalau mau beli ya. Udah MBMA udah gue jawab. PH udah ya tadi. Nunggu turun dulu ya Bang. Ini nanya apa nih? Sama apa? Soalnya saling tumpang tindih, bingung jawabnya. Pani. Oh, Pani ya. Oke, Oke, Pani ini rebound dari support, berpotensi untuk lanjutin naiknya. Pani berpotensi ngelanjutin reboundnya. Stop loss di 10.500, di bawah 10.500 stop lossnya Yasir. Pani di bawah 10.500. Kemungkinan ada peluang rebound, tapi jangan full modal ya, jangan full modal ya, jangan full modal ya, karena bulan Juni ini ada sesuatu yang perlu kita waspadai, khususnya 18 Juni. Nah ini teman-teman yang ikut acara live ini beruntung ya, catat, kasih tanggal di kalender. Menjelang mendekati tanggal 18 Juni IHSG akan turun dalam ya, 18 Juni. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu perlu hati-hatilah, perlu waspada ya. Oke ya, itu Pani udah ya. MBMA udah gue jawab dari tadi, capek jawab ulang. Ini NCL juga. Thank you ya Setia buat kiriman hadiahnya. Apaan yang diulang? Bingung gue, yang diulang apa nih? Bang, enggak ya Bang? Wifi, udah Wifi. Kemungkinan besar lanjut naik. Berpotensi lanjut naik. Ya. Tadi di berapa tuh? Ke 300 atau berapa gitu, lupa lah. 2.300 atau berapa tadi, lupa lah. Gue juga nggak ada sahamnya. Tadi udah gue bahas. BRPT kalau buat jangka panjang pegang aja. Pegang aja buat jangka panjang. Mereka yang punya BRPT nggak mengurangi posisinya, nggak berkurang banyak secara analisis teknikalnya. Mereka masih pegangin. IRA nih kayaknya sama aja nih, saham-saham yang cuma digoreng karena isu COVID. Banyak nyangkut jadinya. Yang saham-saham farmasi, saham-saham rumah sakit jadi banyak nyangkut. Karena ini memang cuma digoreng aja buat sehari. Grup-grup yang begitu tuh hati-hati. Turun sih, turun IRA turun ya. IRRA kemungkinan besar turun. Mina cenderung turun. Gua takutnya agak jauh turunnya, perlu hati-hati. Hari ini ada kenaikan, tapi volumenya nggak signifikan. Ya, ada kenaikan nggak signifikan, bukan waktunya untuk beli. Ini hanya memperlambat penurunan aja. Kemungkinan ke 65. Hati-hati ya. Aku udah ngomongin. Kalau bisa keluar dulu aja. Karena turunnya agak jauh. Nggak denger tadi PH. Kalau PH bandarnya tuh masih di dalam. Jadi harga masih bisa diangkat. Tapi kalau baru masuk, aku nggak saranin.
Karena bandarnya juga udah ngejual barangnya udah agak lumayan banyak. Ya. Kalau udah punya, pasang stop loss lah. Pasang stop loss dari 5% atau dari harga sekarang 304 turunan sebetulnya supportnya 285. Kalau jebol 285 dia agak turun jauh. Ya. Jadi PH ini aku nggak saranin untuk beli. Aku nggak saranin untuk beli, tapi kalau udah masuk pasang stop loss. Mudah-mudahan besok diangkat lagi. Kalau udah diangkat dijual aja. Ya, karena dia udah mengurangin jumlah barangnya. Tapi bandarnya masih di dalam, jadi masih punya. Jadi harganya masih bisa dinaikkan. Paham ya? Bandarnya masih di dalam, harganya masih bisa dinaikkan. Tetapi bandarnya tuh udah ngedistribusin, udah ngejual barangnya sebagian. Oke, jadi kalau ini pasang stop loss. Pasang stop loss. Kalau baru masuk, kalau Mbak Eka trader baru sih sebetulnya jangan main-main saham-saham ginian. Sebetulnya ada saham-saham yang sekarang lagi agak naik tuh, saham WiFi. Tadi apa tuh yang ditanya tadi? Mungkin Pani gitu. Itu jadi meskipun naiknya nggak fantastis belasan persen, naiknya cepat, tapi kan lebih aman gitu, kira-kira gitu ya. Ya, buat teman-teman juga nih. Jangan ketergiur dengan saham gorengan kalau teman-teman nggak terampil, nggak lincah. Mendingnya sekarang ini banyak saham-saham berfundamental bagus, lagi turun, lagi terkoreksi, mulai balik rebound. Gitu ya. Kayak apa tadi? Kayak Pani, mungkin juga WiFi. Apalagi tadi? Mungkin juga MDKA, mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi yang dua tadi aku udah lihat sih udah oke sih. Ya kira-kira gitu ya, buat teman-teman yang lain juga. SSMS, kalau PNLF sebaiknya lu keluar. Aku sebenarnya dari kemarin juga sebenarnya nggak setuju. Aku udah mau ngomong keluar, tapi masalahnya ini adalah duit lu. Gue udah ngomong ini volume jualnya meningkat, pasarnya didominasi oleh penjual. Aku nggak nyaranin masuk, berkali-kali aku ngomong gitu. Tapi aku nggak bisa maksa, karena itu memang duit kalian. Gitu. Tapi PNLF ini karena udah jebol support, dia bisa lanjut turun agak jauh. Dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Turunnya agak jauh. Aku jujur, aku ngomong sebagai temen, turunnya agak jauh. Karena gua tahu kalian komunitas radar cuan, jadi aku ngomong secara jujur. PNLF, mending lu pindah ke saham yang lain. Memang mungkin nggak bisa langsung nebus kerugiannya, pelan-pelan lu kumpulin, tapi daripada lu nyangkut di situ modal lu, dan nggak tahu kapan naiknya, oke ya, dan masih bisa turun. Itu PNLF itu yang itu ya. Oke, SSMS. SSMS volume jualnya meningkat, jual aja. Kemungkinan dia ngarah ke 1310. Coba lihat dulu ya 1310 ada volume demand masuk nggak? Tapi kalau mau beli di situ. Tapi gitu ya. Nanti nanya lagi kalau di 1310, bukan berarti gua ngomong 1310. Nanti waktu turun ke situ langsung lo beli SSMS, bukan. Tapi ngarahnya ke situ, itu supportnya ya. Oke, yuk teman-teman tap screen-nya. Soalnya gua agak capek, udah capek. Agak capek, udah banyak, udah 1 jam lebih loh. Ya yuk tap screen-nya, yuk dukung saya, kasih semangat saya. Tolong tap screen-nya. Aku nggak ulang ya yang udah di ini. Karena gua capek. Aplikasi trading, kalau indikator gua memang volume. Tapi kalau teman-teman mau belajar, ada satu indikator yang cukup lengkap. Dia sebetulnya bukan indikator, tapi paket trading system sebetulnya. Namanya tuh Alligator. Dia ada indikator trend, ada indikator momentum, ada indikator apakah ini breakout-nya fake atau asli. Nah itu tuh namanya, di tutorialnya ada di Tokopedia, video tutorial Alligator Profitunity. Itu trading system bagus. Kalau teman-teman mau trading swing,
pegang beberapa hari hingga beberapa minggu, yang waktunya terbatas, kerja, nggak bisa lihat monitor, trading swing gitu ya, bukan trading harian, kuasain deh trading system itu, ya. Ya di YouTube, di apa? Di Tokopedia lengkap sih, daripada lu nonton YouTube dipotong setengah-setengah, itu lengkap. Itu dari penciptanya sendiri, ya, video tutorial Profit Unity Alligator. Gua sendiri memang pakai indikator momentumnya, ngelihatnya situ. Bisa sih pakai histogram MACD, tapi kalau Awesome Oscillator dari Alligator itu dia warna-warni. Kapan dia menguat, hijau, kapan dia melemah berubah kuning, merah kayak gitu. Jadi kita ngerti. Gue pakai itu kalau untuk pengukur momentumnya. Ya. Ya, nanya aplikasi apa, pakai apa. Kira-kira itu ya. BBYB. Ini bank ya. Sama masih tertekan bank nih. Oke, karena ini disupport. Ini BBYB ada di support. Supportnya 215, saat ini 226. Kalau mau beli di 215. Mudah-mudahan di situ ada pantulan, ya. Oke teman-teman yang belum subscribe, yang dari tadi cuma denger-denger, dapat informasi-informasi berharga, yuk subscribe akun Radar Cuan, ya. Pasti teman-teman jadi jago, bukan cuan jago sih, pasti banyak dapat cuannya di tahun ini. Yuk kita cuan bareng-bareng, silahkan subscribe gratis. Bank masih tertekan, ya, masih turun. 18 Juni itu pengumuman suku bunga Amerika, ya. Pasti IHSG turun. Sebelum hari Kamis pasti turun. Minggu itu pasti turun. Kemungkinan dari Senin atau Selasanya mulai turun. Udah SSMS, Mina udah, Raja udah, Bumi udah. Nanti nonton aja yang udah kelewat-kelewat, Adaro, Raja. Nanti yang lihat rekaman live ini di YouTube. Besok bang kemungkinan masih tertekan. Ini yang jual asing. Sabar aja, kalau buat jangka panjang masih oke, ya. Tenang, jangan khawatir. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Pebit. Pebit sejauh ini oke sih, ya. Dia merayap naik, Pebit oke. Tapi memang kalau buat trading harian ngebosenin karena harganya naiknya kecil-kecil tapi ngerayap. Oke, Adaro udah. Total. Yuk tap-tap sambil dengerin, tap-tap yuk screen-nya. Toti. Total kok Toti sih. Ada demand. Oke, ini pantulan dari support. Dia memantul dari support. Ya, mungkin bisa naik. Mungkin berpeluang melanjutkan reboundnya, ya dia naik. Tapi kalau pasang aja stop lossnya di bawah 645 ya. Kalau jebol 645-nya nggak usah dulu ya. Untuk total ya. Breeze udah gue jawab. Yuk Rahmat, silakan tap-tap screen-nya. Jaistur, silakan tap-tap screen yuk. Marcel Marvin, silakan tap-tap screen. MHKI. MHKI sih berpeluang untuk melanjutin reboundnya. Ya, ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya, pasang stop loss aja. Ya, itu ya untuk MHKI.
129 dia berapa ya? Stop lossnya jauh banget. Ya pasang stop loss lah 5% ya, yang masuk MHKI itu tadi. Sorry today aku nggak bisa jawab pertanyaannya. Ya aku coba bahas ini dulu. Sorry ya. Aku bahas pertanyaan saham dulu. Medco, apakah ada perubahan pada saham ini? Medco sih akan konsolidasi di sini-sini aja sih Pak. Selama 1160 nggak jebol oke sih. Itu supportnya. Ya rasanya akan bertahan tetap di atas 1160, tapi mungkin karena harganya di situ-situ aja mungkin ngebosenin ya. Tapi buat investasi aja Medco itu. Kurang cocok buat di tradingin. Nanti yang nanya Antam, gua upload ya videonya ya. Aku upload videonya di YouTube, di Starvestor. Karena hari ini gue jawab saham cukup banyak supaya besok nggak terlalu jawab banyak. Adaro, Antam, Bang mirip lah udah gua upload di YouTube. Jadi sebetulnya teman-teman tuh udah waktu gua kasih tahu kalau ikut live dari tadi pagi atau kemarin tuh gue udah bilang, Bang nih ketekan. Udah bisa ngamanin cuan sosnya. Indi. Turun sih Indi. Targetnya 1335. Indi turun ke 1335. Nama video tutorialnya, trading sistemnya tadi, video tutorial, ada tutorial, video tutorial alligator. Alligator tuh double L, alligator tuh buaya, alligator profittunity. Profit opportunity, alligator. Memang trading sistemnya namanya itu. Ya. Nickel tadi udah gue bahas, jadi nonton aja. Ini nanti gue upload ke YouTube. Ya jatinya lagi disuspend nggak? Kan harus tahu kalau lagi disuspend ya nggak bisa dijual lah, masih disuspend. Oh, dibanting. Ya ini dijual di harga ARB ini. Bandarnya agak ini juga ya. Ya. Iya, dia udah buang barang sih. Udah buang barang. Ya itulah kalau gorengan begitu sih. Indi, Adaro udah. WiFi juga nanti nonton aja videonya udah gue bahas. Termasuk target profitnya. Target profit, target arah harganya. BDKR. Wah hari ini banyak bahas saham nih. Jadi nanti saya upload di YouTube ya. YouTube-nya Starvestor. Jadi gue nggak ngulang-ngulang lagi, capek. BDKR cenderung turun. Ya, keluar aja. BDKR keluar aja. Jati sih bukan saham, ya digoreng sih. Sebetulnya semua saham juga bisa digoreng. Tapi karena Jati itu ininya gampang ya dia digoreng sih. Ya maksudnya bukan saham gorengan yang market cap-nya agak lumayan kan dia.
Tapi ya memang dia digoreng kira-kira gitu lama bandarnya, dan bandarnya udah ngebuang barang. YouTube-nya Star Vestor, Star bintang Vestor dari kata investor, Star Vestor. Ya, silahkan nonton di situ. Tolong bantu subscribe juga supaya saya bisa live di YouTube sehingga teman-teman bisa belajar bareng-bareng. Saya pakai indikator apa aja, cara pakainya gimana, kira-kira gitu ya. Silahkan bantu subscribe juga ya. Inai, oke lah, inai. Inai turun ya. Volume jualnya meningkat. Turun rasanya bisa ke 160-an sih. Bisa ke 150, 160 inai ya, perlu hati-hati ya. Turun inai. Yuk, yang belum subscribe silahkan subscribe Radar Cuan supaya teman-teman nggak terlambat ngikutin live-nya sehari 3 kali, nggak bertanya pada saham-saham yang udah ditanya sebelumnya. Oke teman-teman, aku tutup dengan bumi ya. Sebagian besar udah aku jawab, mungkin kelewat aja. Nah teman-teman silahkan nonton videonya di YouTube karena gue udah jawab banyak, termasuk PNLF udah gue bahas juga. Nanti nonton aja ya. Udah gue ulang 2 kali malah PNLF ya. Bumi. Buat teman-teman yang mau kasih hadiah, mau kasih gift juga boleh, silahkan ya. Buat penyemangat saya. Oke, bumi. Udah gue jawab nih tadi bumi nih. Bumi ini cenderung turun. Jaga aja jangan sampai 113 jebol. Ya, kemungkinan ngarah ke 113. Ada peluang naik nggak? Sebentar ya, ada peluang naik nggak ya? Ada mungkin karena di dekat support di 113, siapa tahu ada pantulan ya. Buy 113, stop lossnya di bawah 113, 5%-nya lah. Siapa tahu ada pantulan. Tapi sebetulnya bumi sudah, barangnya udah dibuang. Mereka yang buat pegang jangka panjang udah dibuang. Yang grafik harga harian masih didominasi oleh pembeli, jadi harga masih bisa dinaikkan.